Oke, saya nemu sebuah channel yang sebenarnya cukup seru banget dan mungkin bisa kalian jadikan ide konten kalian kalau misalnya kalian itu pengen berkarya di YouTube ya guys ya. Jadi formatnya itu format short, tapi dia tuh live. Jadi live-nya tuh live vertikal teman-teman. Dan cara seperti ini kayaknya lagi dinaikin banget deh sama YouTube. Karena saya sering kali melihat konten-konten seperti ini, live streaming, views-nya gila banget, dan ini nggak termasuk konten anak-anak ya. Dan apa ya, ibaratnya komentar-komentar tuh banyak menggunakan bahasa Inggris dan ya rata-rata targetnya tuh target luar negeri memang. Yaudah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita akan bahas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas lagi ya terkait soal ide konten YouTube lagi nih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin bingung nih ya, kira-kira mau bikin konten seperti apa, konten yang simple aja dulu buat memulainya. Nah, ini ada sebuah konten yang cukup menarik. Tenang, ini nggak pakai AI, jadi buat yang awam pun juga bisa, yang nggak bisa jago ngomong pun juga bisa, karena ini konsepnya sebenarnya kayak semi-semi ASMR gitu ya, jadi simple-simple aja. Yaudah, langsung aja ya. Ini saya akan coba record screen dulu. Oke, jadi ini adalah nama channelnya ya, teman-teman. Channel ini susah banget ya, teman-teman, untuk dicari. Nah, saya juga bingung ini bacanya gimana. Akamaru ASMR, teman-teman ya. Nah, beliau ini bahkan live-nya pun gak pakai judul, teman-teman ya. Tuh, kayak ini sih secara algoritma YouTube udah dipandang sebagai konten yang bagus gitu ya, ibaratnya live streaming yang bagus, yang menarik perhatian banyak orang. Beliau sih setiap hari rata-rata 1 jaman ya teman-teman ya. Tuh, sehari 2 kali kayaknya beliau rata-rata 1 jaman dan bikin konten itu lucu. Nanti kita akan tonton ya. Cuman ada hal yang menarik di sini nih teman-teman. Tuh, live terakhir itu kayak apa ya? Kayak cuman angka-angka doang, nggak pakai judul yang aneh-aneh. Nah, sebelum-sebelumnya memang ada nih, good morning viewers gitu doang ya, ASMR Yoroshiku Shikune Agashimasu, itulah, nggak tahu lah ya. Nah, cuman ini ada beberapa poin penting yang akan kita bahas. Kira-kira live-nya itu seperti apa? Nih, saya akan coba tunjukkan. Oke, jadi live-nya seperti ini ya. Background-nya gelap. Ini sih saya yakin pakai kamera HP doang, pakai kamera depan. Tuh, jadi ada kayak suara bluk 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 gitu loh, kayak semacam air yang bluk 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 gitu, kayak apa ya? ASMR itu kayak bener-bener yang unik aja gitu. Nah, ini menggunakan baskom gede ya teman-teman ya. Ada menggunakan baskom gede dan saya perhatikan beliau ini juga jarang banget ngomong. Nah, kalian lihat sendiri itu ya. Nih, jadi banyak banget di luar negeri orang-orang luar negeri tuh. Guys, she is the voice actor Pikachu tuh, bla 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 kayak gitu lah. Tuh, kalian bisa lihat sendiri, ini dikasih gimmick-gimmick ya. Mungkin ada Pikachu-nya atau apa gitu ya. Nah, ini kontennya cuman sederhana aja nih teman-teman. Tuh ya. Dan kalian juga nggak perlu ngikutin yang lucu-lucu gitu sih. Saya juga bingung unsur menariknya itu apa. Tapi yang nggak menarik buat kita itu belum tentu nggak menarik buat orang lain. Jadi selalu aja ada target marketnya. Nah, untuk bikin beginian ini butuhnya apa aja sih? Sebenarnya butuh lampu RGB ya. Jadi di bagian belakang ini butuh lampu RGB. Dan ini ada kalian butuh baskom besar warna putih, bening, terus baru mainan-mainan yang ada di sini. Mainannya bebas ya. Kalian bisa karakter-karakter apapun, tapi yang semi-semi transparan. Tuh, ya. Ini nggak tahu apakah bola Pokemon atau apa gitu ya, ataukah lumba-lumba atau apa. Pokoknya begitu dia berbenturan itu menimbulkan suara-suara yang unik. Saya juga bingung ya. Para penikmat konten ASMR itu saya juga bingung. Jadi saya suka banget konten-konten ASMR gitu. Cuman untuk menikmati itu saya kayak masih belum menemukan sesuatu hal yang menarik gitu teman-teman ya. Nah, ini beliau tuh setiap live-nya 1 jam teman-teman. Dan live chatnya juga rame. Yang nonton pun baru 11 jam yang lalu nonton tuh 384.000. Jadi saat nonton itu dia penontonnya sih sebenarnya nggak begitu banyak-banyak banget ya. Tapi setelah dia live, nih ya, kita lihat lagi ya nama channelnya ya. Setelah dia live, itu selalu ada aja penonton baru yang nonton teman-teman. Tuh, ini pas live itu saya nggak melihat penonton itu yang rame banget, itu enggak teman-teman. Cuman ya itu tadi, begitu dia selesai live, nggak lama kemudian langsung ngebut banget tuh viewsnya ya. Jadi kayak apa ya, VOD-nya apa, ibaratnya apa, video on demand-nya itu loh. Setelah live-nya itu dia tuh rame teman-teman. Ya, ini merupakan sebuah peluang sih. Kalian bisa kreasikan lagi, mungkin dengan tema-tema yang baru. Mungkin untuk memulainya strateginya kalian juga bisa mencari apa sih yang lagi rame di luar sana. Dan nanti kita akan bahas deh. Saya banyak nemu channel-channel yang live kayak gini, nggak pernah, jarang banget upload video, cuman live setiap hari. Tapi ya lumayan ya. Jadi intinya kan cara ini works. Tinggal kita coba memodifikasi dengan cara-cara yang mungkin bisa lebih bagus lagi, bisa lebih energik lagi. Kalian bisa pakai kostum-kostum. Ini bisa menggunakan talent. Sekali lagi, kalian bisa kalau misalnya
ada anak-anak magang gitu ya, bisa kalian live-in. Nah, cuman kalau masalah live kayak gini berarti kan penting banget nih untuk jam-jam kalian live. Apalagi sebenarnya kan kita sama-sama tahu lah ya, targetnya ini sama-sama bocil. Cuman YouTube tidak mendeteksi ini untuk anak-anak. Ya itu yang kita penting. Ya maksudnya ya ini apa sih anak-anak banget kan enggak juga gitu loh. Enggak ada unsur anak-anaknya di sini. Remaja pun juga bisa menontonnya kan. Jadi memang YouTube tidak mendeklarasikan ini sebagai channel atau mungkin video untuk anak-anak gitu. Nah, sekarang poin pentingnya adalah kapan live streaming dia. Karena kan ini penting banget ya, waktu itu penting loh. Karena kalau kalian live streaming ngikutin jam Indonesia, ya penontonnya ntar Indonesia, ya kan? Di saat baratnya anak-anak di luar negeri itu rata-rata target US misal, rata-rata di luar negeri itu udah jam 1 pagi gitu. Kalian live kayak gini. Nah, rata-rata mungkin di Indonesia mungkin sekitar pagi atau siang gitu. Di sana malam, di negara-negara tersebut malam. Ya siapa yang mau nonton gitu ya. Nah, di sini saya coba pelajari beberapa. Ini contoh nih, baru di live streamingin 11 jam yang lalu. 11 jam yang lalu artinya ini kan anggap aja 12 lah. Berarti jam 10 malam, guys. Jam 10 malam atau sekitar jam 9 malam lah. Dia baru live streaming kayak gini. Ya kita tahu jam-jam segitu ya kalian lihat sendiri ya di luar negeri itu jam berapa. Nah, intinya sih target audiens itu kita nggak pernah tahu dan kita harus coba-coba. Kita harus eksperimen kira-kira di jam berapa. Oke, kita akan lihat channel beliau lagi untuk masalah live-nya. Ini 6 jam yang lalu, ini aja deh gampang deh, 6 jam yang lalu. Ini kan saya di record ini kan jam 11 ya, anggap aja jam 10, jam 9, jam 8, jam 7, jam 6, jam 5 pagi, jam 4 pagi lah ya. Jam 4 pagi dia udah live streaming beginian. Ya nggak ada yang salah sih, jam 4 pagi buat kita mah masih bisa kita kejar lah ya. Kalau misalnya channelnya ternyata work segitu, jadi kerja kita malah malam hari, subuh-subuh. Kalian bisa tahajud dulu ya kan, sholat tahajud. Habis itu siap-siap live streaming. Nah, cuman kepentok waktu subuh sih. Jadi ya mending setelah subuh aja baru kalian mulai. Nah, seperti itu. Ini pun juga yang nonton banyak sih teman-teman. Tuh ya. Keren ya teman-teman ya. Gokil banget. Sehari live 2 kali dan ini live-nya juga simple sih menurut saya. Jadi gimana? Ada ide nggak kalian buat bikin sesuatu yang unik, yang baru? Kalau kalian ada ide, coba tulis di kolom komentar. Kira-kira kalian mau bikin seperti apa? Tema-tema channel-channel seperti ini. Ini intinya kan di sini ada warna, ada lampu-lampu gitu ya, yang kelap-kelip. Terus ada juga yang namanya bunyi-bunyi audio yang bluk 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 bluk, yang benar-benar audionya itu kayak seru dan asik banget gitu teman-teman. Nah ya, gimana menurut kalian? Ini merupakan sesuatu yang layak sih untuk dicoba gitu ya. Ibaratnya kalau kalian memang ada tenaga, ada waktu, bisa kalian lakukan. Tapi ingat ya, jam live streaming itu jam itu ngaruh sih kalau buat saya ya. Ya sekali lagi, kalau jam-jam sibuk, terus target audiens kalian itu lagi kerja atau lagi tidur, ya gimana gitu loh. Kecuali kalian live streamingnya memang musik pengiring tidur ya beda ya, memang ya akan diputar terus dia sambil tidur gitu ya. Atau mungkin orang suka dengerin suara-suara kayak begini sambil tidur, ya bisa jadi akan diklik terus gitu loh. Dan ini kalau kita lihat ya, viewsnya dia itu 7 hari terakhir aja minus 44%, dan selama 7 hari viewsnya itu 9,6 juta views. Kalau kita kalikan 4 aja, 9,6 juta kita kalikan 4, berarti kan sebulan ya, 38 juta views. 38 juta views. Dan ini hitungannya bukan apa ya, bukan short sih harusnya. Ini live streaming sih teman-teman. Jadi harusnya masuknya long form. Long form RPM-nya katakanlah, coba ya, kita coba katakanlah RPM-nya 10.000 aja. Ya, katakanlah RPM-nya 10.000 aja. Ini dapatnya gede banget sih teman-teman. Gede banget, 38 juta views. Gokil nggak? Ya, kalau hitungan RPM-nya 10.000, katakanlah RPM 1.000 aja, ya udah 38 juta nggak sih? Ya, bikinnya begitu. Nah, ini worth it apa enggak? Dan tentunya ya kita harus berkreasi ya. Jangan sama atau jangan plek-ketiplek. Ibaratnya kita harus cari sesuatu yang menarik, sesuatu yang seru, sesuatu yang bisa teman-teman tekuni gitu. Nah, itu insya Allah teman-teman harus cobain sih ya. Buat teman-teman yang mau, buat teman-teman yang fokus pengen bikin channel YouTube, siapa tahu kepikiran boleh bikin seperti ini, ya nggak ada salahnya untuk dicoba. Ya, ASMR, lampu-lampu, hal yang menarik, dan masih banyak banget ide-ide yang lainnya nanti akan kita bahas satu demi satu.
Dan mungkin teman-teman kalau misalnya mau request Bang bahas ide konten tentang apa, nah tulis aja di kolom komentar, Bang, saya pengen bikin slime, ada nggak referensi bikin tentang slime gitu? Nah, nanti akan saya coba carikan dan saya lihat ya list daftar channel-channel menarik yang pengen saya bikin juga. Itu nanti akan saya bahas juga dan kita akan share bareng-bareng ya. Mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ingat, tidak ada yang gampang, tidak ada yang mudah. Semuanya pasti mempunyai effort masing-masing. Mungkin menurut saya gampang, menurut kalian enggak. Mungkin menurut kalian gampang, menurut saya juga enggak. Karena setiap orang mempunyai ya kemampuan masing-masing atau mungkin juga kondisi yang berbeda-beda ya. Ada orang wah bikin ini gampang banget ini no effort, tapi ada orang juga yang susah wah malam-malam harus mainan air basah-basahan repot lah. Nah ini nih ya. Jadi hal-hal kayak gini tuh bener-bener harus kita coba pahami, kira-kira kita bener analisa apakah bener gampang atau tidak ya. Mungkin segitu dulu ya teman-teman ya. Mohon maaf jika ada salah kata, sekali lagi terima kasih.